Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat NIS, Moderasi Islam Sulawesi. Kali ini kita berjumpa selama Ramadan dalam acara PSBB. PSBB artinya pembatasan sosial berskala besar. Namun, PSBB kali ini adalah perbincangan santai sebelum buka di bulan Ramadan. Sebelum itu, ada baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Quran Surah Al-Baqarah yang akan dibawakan oleh saudari saya, Najla Rifilena Muammar. Kepada saudari, mari kita persilahkan. Nada, Najla Rifilena. Oh iya, bisa dipanggil Nada. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan ayat suci yang dibacakan tentang Ramadan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa orang beriman dipanggil dalam ayat tersebut? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Orang beriman dipanggil dalam ayat ini karena ada perintah yang sesungguhnya amat besar untuk dilakukan oleh umat manusia, dan hanya orang beriman yang bisa melakukannya. Apa itu? Perintah puasa, ya. Makanya Al-Quran dalam ayat itu tadi menyebutkan kata-kata kutiba. Tahu artinya kutiba? Kata apa artinya kata apa? Menulis. Tapi di sini disebut dengan kata-kata kutiba. Kutiba itu artinya ditulis. Lalu diartikan diwajibkan. Sepertinya puasa ini hadir dengan surat keputusan. Allah tuliskan. Sama kalau ada pejabat yang mau dikasih jabatan, tentu ada apanya? SK-nya, surat keputusan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa, salat, kalau salat itu Allah mengundang Nabi untuk melakukan Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj, Nabi diundang kan?
lalu diberikan perintah salat. Tapi puasa tidak, ada SK, jadi diwajibkan, ditulis. Jadi puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kenapa? Ya, karena puasa itu pekerjaan personal yang hanya dilakukan dan diketahui, dirasakan oleh yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Allah. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali ibni Adam lahu, semuanya pahalanya atau pekerjaannya manusia, anak cucu Adam itu lahu, miliknya. Artinya dia bisa tahu kadar pahalanya, illa shaum, kecuali puasa, kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu. Fa innahu li, Allah bilang saya yang punya puasa itu, wa ana jazibi, dan saya sendiri yang balas. Kenapa? Karena kalkulasi nominal pahalanya itu hanya Allah yang tahu bagi orang yang puasa. Beda kalau zakat misalnya atau salat. Zakat dalam Al-Quran disebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kalau dia tanam satu biji, lalu kemudian tumbuh satu tangkai, dalam satu tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji. Lalu kemudian ambatat sab'a sanabil, lalu dalam satu pohon itu ada 7 tangkai, masing-masing satu tangkai 100 biji. Berarti kalau 100 kali 7 berapa? 700. Berarti kalau kita tanam satu biji, infakkan harta kita satu biji, maka akan tumbuh mi'atu habbah, ya, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 biji. Artinya orang yang berzakat itu kalkulasinya diketahui, malaikat tahu, maka malaikat yang mencatat. Tapi untuk puasa tidak ada nominasinya, unlimited ya, unlimited, tidak, jelas, unlimited. Tahu artinya unlimited? Ya, tidak ada batasannya. Maka Allah sendiri yang membalas. Kenapa? Karena orang yang puasa begitu ikhlas mengerjakan puasanya. Apa kata, ada ungkapan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, orang yang ikhlas melakukan pekerjaan karena keikhlasannya, Allah mengatakan, wahai malaikat, tak usah kau catat pahalanya orang yang ikhlas itu, karena orang yang ikhlas yang tahu pahalanya hanya saya, tidak ada yang lain. Nah itu, maka puasa itu mendapatkan keistimewaan sebab pekerjaan itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang kelihatan kayak loyo-loyo, tapi ternyata sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi makan, sembunyi-sembunyi minum. Setelah kenyang keluar lagi kelihatan orang loyo-loyo, padahal dia sudah tidak berpuasa. Yang tahu orang itu berpuasa tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah sebabnya kenapa dalam ayat ini hanya dipanggil orang yang beriman. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Najla, Nada? Dari penjelasan tadi tentang puasa, menurut Ayah, apa itu sesungguhnya makna dari puasa tersebut? Oh iya, bagus. Jadi puasa itu artinya al-imsak. Tahu artinya imsak? Imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan hal-hal dari hal-hal yang membatalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu artinya puasa, dan diawali dengan niat. Jadi harus kita berniat. Nah, puasa ini tentu maknanya secara fikih. Ya, secara fikih. Kalau hanya ada orang yang berpuasa hanya menahan dua hal yang membatalkan tadi, maka itu hanya puasa fikih namanya. Ya, jangan sampai dia hanya berpuasa tapi tidak puasa otaknya, pikirannya, tidak puasa matanya, tidak puasa mulutnya, tidak puasa telinganya, tidak puasa panca inderanya. Dia puasa tapi masih senang gosip, masih senang dengar hoaks, ya kan? Dia puasa tapi pikirannya tidak dipuasakan. Makanya Nabi berkata, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak ada pahalanya.
mulutnya berpuasa dari makanan, tapi mulutnya tidak berpuasa dari gosip, dari hal-hal yang bisa merusak amalan atau pahala puasanya. Ya, demikian. Ya, mungkin Nada ada pertanyaannya? Tadi ayah bilang bagaimana itu niat puasa? Oh, niatnya puasa. Maksudnya mungkin apakah dibaca dalam sekali saja dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, atau Setiap malam? setiap Oh malam? iya, bagus pertanyaannya. Nah, ada hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya ditentukan oleh niatnya. Jadi termasuk puasa. Bahkan ada secara rinci Nabi mengatakan malam yubayyit, siapa yang tidak berniat pada malamnya, ya maka tidak ada puasa keesokannya. Artinya diwajibkan kita berniat pada malam hari. Jadi ketika kita misalnya setelah salat tarawih, makanya kan biasa kalau kita ikuti tarawih di masyarakat kita, atau imam atau mubaligha biasa mengingatkan, mari kita berniat puasa besok. Nah, kalau orang Makassar di sini, orang Bugis di sini, masing ania ki puasa mungko. Ah, itu kan begitu. Pada niat ki mau puasa aja. Ah, malam itu kita berniat. Sebelum kita tidur jangan sampai kita ketiduran, maka sebelum kita tidur ya kita diwajibkan berniat. Atau mungkin ketika kita sahur, nah di situ kita berniat. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sana fardan lillahi ta'ala. Sebelum kita makan sahur, kita berniat seperti itu. Apakah dilafazkan niat atau tidak? Menurut Imam Syafi'i disunnatkan dilafazkan niat. Jadi agak besar sedikit suarata. Nada. Nida. Ya, sampaikan pada adik-adik. Sebelum kita makan sahur, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Itu menurut Imam Syafi'i disunnatkan at-talaffuz, diucapkan. Sekalipun ada ulama yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, niat itu dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Tapi sebagai kehati-hatian lebih bagus kita lafazkan itu niat. Nawaitu shauma ghadin, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau satu malam kita lupa membacanya? Nah, makanya ada ulama lain mengatakan kita bisa berniat di awal Ramadan, ya, sekali berniat untuk kita niatkan satu full bulan suci Ramadan. Jadi itu sudah cukup. Tapi bagus setiap malam kita perbaharui niat itu. Nah, jadi niatnya apa? Niatnya kita berpuasa tentu la'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada juga orang berpuasa, mau puasa kenapa? Karena diet. Nah, berarti tidak dapat pahala. Ada mau puasa karena habis sembako. Ya, habis makanannya misalnya, lebih baik puasa daripada tidak ada makan. Nah, bukan kita berpuasa karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi seperti ayat dibacakan tadi. Apa ayatnya tadi? La'allakum tattaqun. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di PSBB yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.